Sekarang udah summer 2021 dan kalian masih bingung gak sih nonton anime apa aja di musim ini? Buat kalian yang masih bingung nonton anime apa dan bagusnya apa, disinilah kalian berada di video yang tepat karena gue akan rekomendasiin ke kalian 7 anime summer 2021 yang worth it untuk kalian tonton. Halo anime lovers, gue Ibu Sabra, selamat datang di channel Wibu yang gak pakai anime-animean. Kalau misalnya kalian penonton baru, selamat datang di channel ini karena channel ini membahas tentang peranimeian, perwibuan, dan ya hal-hal wibu lainnya lah ya. Oke, seperti yang di judul, gue akan kasih tahu kalian 7 anime summer 2021 yang rekomendasi buat kalian. Namanya rekomendasi, tentu saja ini adalah personal pribadi gue, dari preferensi gue ya. Jadi kalau misalnya kalian nggak suka ya nggak apa-apa, itu adalah selera kalian. By the way, judul ini adalah judul yang bener-bener anime baru, bukan kayak lanjutan kayak yang slime itu gue nggak masukin, terus Hamefura itu juga gue nggak masukin karena ini adalah judul baru di musim ini. Nomor 1, Tanteiwa mo Shindeiru. NANI? Anime ini berkisah tentang seorang pemuda yang mana dia itu kayak magnet masalah gitu ya. Jadi ada aja kasus yang menimpa dirinya di sekitar dia. Kayak contohnya, pas dia di pesawat ternyata ada pembajakan pesawat. Ya, itu bukan kehendak dia kan. Ketika terjadi masalah di pesawat itu, dia ketemu cewek yang ternyata adalah super detektif ya. Dan dia menjadi wakilnya gitu, jadi pesuruhnya lah ya, Josu. Dia bersama cewek tersebut menyelidiki sebuah kasus-kasus dan memecahkannya. Namun ternyata seperti di judul, cewek itu sudah meninggal. Ya, cewek itu sudah mati. Tanteiwa mo Shindeiru. Ya, sesuai judul lah ya. お前はもう死んでいる。 Well, kenapa gue rekomendasiin anime ini? Karena anime ini punya story yang menurut gue menarik, kayak detektif gitu kan, membuat gue sebagai penonton mikir juga ya. This big brain time. Dan juga heroinnya itu cantik parah, jadi ya kenapa tidak lah ya, ngeliat waifu baru, tapi ternyata waifunya sudah mati. Nomor 2, Uramichi Onisan. Anime ini adalah anime komedi yang menurut gue sangat-sangat lucu, karena di setiap dialognya pasti ada aja yang nyelekit ke hati. Kayak contohnya, はいみんな今日も元気いっぱいだよって人今日は普通かなって人しんどい辛い何もしたくないって人はーい anime ini bercerita tentang mas-mas yang umurnya 31 tahun tapi belum menikah. Dia aslinya bagus, karirnya bisa bagus, tapi entah kenapa berakhir di stasiun TV gitu. Di stasiun TV itu dia syuting program TV anak-anak, yang mana ketika anak-anak ngomong tuh kadang suka nyelekit gitu ya, suka nggak di filter gitu ya. Gua rekomendasiin anime ini karena genre komedinya juga itu satu selera sama gua. Dan menurut gue ya tadi lucu karena yang ngenes itu bukan dia doang, tapi ada beberapa karakter lainnya. Dan asik aja sih bener lihat rasa ngenesnya si MC itu loh. Ya itu, pokoknya kalian tonton dulu dah episode satunya ya. Nomor 3, Bokura no Remake. Anime ini punya konsep yang sama kayak real life, yaitu mengulang kehidupan dewasa yang gagal ke masa muda. Cuma bedanya kalau real life kan itu pakai obat ya, jadi ke masa muda pakai obat. Kalau ini tuh kayak supernatural gitu. Jadi di masa dewasa dia kalau nggak salah di 2016 tiba-tiba pindah ke 2006. Jadi menurut gua anime ini tuh kayak gabungan Sakura Soul sama real life gitu. Jadi Sakura Soul itu kan kayak satu rumah sama orang-orang sekamar lainnya. Terus kayak di jurusan seni juga. Ini juga sama, ini jurusan seni juga makanya itu. Nah, apa yang membuat gua rekomendasiin anime ini karena kalian bisa lihat betapa relate-nya anime ini kepada kehidupan nyata. Anime ini juga ada informasi tentang kuliah seni di Jepang sana, ya 11-12 sama DKV di Indonesia. Kalau misalnya kalian demen ilustrasi, yang suka gambar-gambar atau pembuatan naskah, nah kalian bisa nonton anime ini karena ada informasinya juga. Nomor 4, Peach Boy Riverside. Gue rekomendasiin anime ini karena heroinnya cantik parah ya. Seriusan boy. Karena hero-nya mantap parah gitu, mantap pol man. Anime ini genrenya fantasi shonen, jadi kalau misalnya kalian demen overpower, kalian bisa nonton anime ini ya. Ceritanya tuh kayak hero-nya lagi nyari seseorang dan dia ketemu seorang iblis yang OP parah, kayak satu tembakan lasernya itu bisa rata men tanah men. Dan anime ini fantasinya itu ngemodif dari cerita Momotaro, cerita rakyat Jepang gitu. Kalau misalnya kalian nggak tahu Momotaro ya cari sendiri lah di internet ya. Pokoknya hero-nya itu di sini jadi kayak pemburu iblis gitu, kuat banget, OP banget sih itunya si hero-nya itu, makanya gua tertarik untuk nonton anime ini. Nomor 5, Shinigami Bochan to Kuromaid. Untuk penyuka romance seperti gua ya dan mungkin kalian, gua rekomendasiin anime ini karena menurut gua
Romansnya sangat seru untuk diikuti ya. Ceritanya adalah tentang seorang tuan dan si pembantu, si maidnya itu, yang mana si tuannya itu dikutuk oleh penyihir, dimana kalau misalnya menyentuh makhluk hidup dia akan mati makhluk hidupnya itu. Kayak kalau misalnya bunga sama pohon kalau disentuh langsung layu, terus kalau misalnya ada hewan ya disentuh langsung ya mati, manusia juga sama. Maka dari itu dia dijauhi oleh keluarganya, dan yang menemani satu-satunya ya si maidnya itu, maidnya blonde. Serius maidnya tuh, maidnya tuh parah banget, Wagyu A5 premium parah, bagus pokoknya. Kalau misalnya kalian demen gambar, gua rasa kalian harus gambar dia, kayak nggak afdol gitu kalau nggak gambar si maidnya itu, men. Anime ini stylenya pakai 3D, meskipun 3D ini sangat worth it untuk ditonton. Gue sama sekali nggak terganggu sama 3D-nya, jadi buat kalian yang belum nonton, tontonlah, men. Ini worth it. Nomor 6, Kanojo mo Kanojo. Kalau misalnya kalian nonton anime Ahu Girl atau nonton mangaka atau asistan ya itu kan terkenal sama jokesnya yang somplak gitu. Nah, anime ini juga nggak kalah somplaknya karena mangakanya itu sama, men. Bener-bener aneh, dan ini sangat-sangat rekomendasi buat kalian. Pokoknya ceritanya itu tentang MC-nya yang udah punya pacar ya, si rambut merah itu, dan pas di atap ya, pas istirahat di atap, dia ditembak sama cewek rambut biru yang mana cantik parah, dan akhirnya mendua dengan izin. Lu kayak selingkuh tapi karena nggak mau selingkuh diem-diem, makanya minta izin kepada pacar yang pertama. Jadi kayak lu udah punya 2 pacar, men. Aneh kan? Ya emang aneh ini anime. Jujur aja gue nggak terlalu peduli sama haremnya nih anime, karena gue cuma pedulin sama jokes anime ini yang ngawur, absurd ya. Kalian harus tonton, men. Kalian harus tonton. By the way, di Muse Indonesia juga tersedia, linknya gue taruh di bawah. Nomor 7, spesial untuk anime isekai, karena gue yakin setiap musim tuh pasti ada anime isekai. Jadi kalian harus tonton satu aja anime isekai. Dan yang gue rekomendasiin ini ke kalian adalah Seirei Gensuki. Nah, ini anime adalah isekai yang mana di kehidupan lamanya itu dia mati muda ya, kecelakaan bus gitu. Dia bersama penumpangnya itu mati juga, dan direinkarnasi menjadi seorang anak yang miskin gitu ya. Tapi ya tentu saja punya potensi sihir gitu ya, namanya juga isekai. Anime ini gue rekomendasiin karena nih dari LN ya, Light Novel biasanya isekainya bagus-bagus sih. Dan ada Easter egg juga di mana openingnya itu ngasih tahu gitu siapa aja yang direinkarnasi gitu. Nah, udah itu aja sih rekomendasi gua, dan biar pas 10 gua kasih judulnya doang di honorable mention berikut ini. Nah, bagaimana menurut kalian anime yang gue rekomendasiin? Dan kalau kalian udah menonton anime yang gue rekomendasiin, tulis dong kesan pesannya, apakah anime itu bagus apa enggak? Tulis di kolom komentar, oke? Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini karena gue butuh AdSense ya. Karena di sini adalah tempat rekomendasiin anime juga. Jadi kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan, kalian bisa subscribe. Oke, itu aja karena baterai kamera gue mau habis. Jadilah wibu sampai akhir hayatmu dan selalu cintailah VTuber favorit kalian. Ngesim lah ya. Salam wibu.